Cek satu, satu dua cek. Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa Sultan TV. Pada malam hari ini kita kembali lagi nih bersama saya Rahmatia dalam program Bisik Bincang Asik. Nah, sudah hadir nih bersama saya 5 narasumber yang akan membahas mengenai potensi apa saja sih yang ada di desa mereka. Penasaran bagaimana keseruan kami dalam menggali potensi yang ada di desa ini? Terus saksikan kami selengkapnya hanya pada program Bisik Bincang Asik hanya di Sultan TV. Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan. Baiklah pemirsa Sultan TV, kembali bersama saya dan 5 narasumber saya. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan, saya akan memperkenalkan dulu nih narasumber saya. Narasumber saya ini berasal dari desa yang ada di salah satu kecamatan Kabupaten Toli-Toli, yaitu Desa Santigi, Kecamatan Toli-Toli Utara, Kabupaten Toli-Toli. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan kelima narasumber saya. Yang pertama ada Bapak Ramlin P. Maksud selaku
Kepala Desa Santigi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah kemudian narasumber yang kedua saya ada Bapak Santo selaku Sekretaris Desa Santigi. Assalamualaikum Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah kemudian di narasumber ketiga saya ada Ibu Haja Simbong selaku Ketua Adat Desa Santigi. Assalamualaikum Haja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik-baik, saya sehat. Alhamdulillah. Nah kemudian narasumber keempat saya ada Ibu Jumran. Maksud saya ada Bapak Jumran. Maaf, ada Bapak Jumran selaku tokoh masyarakat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, yang terakhir ada Ibu Santi selaku anggota BPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Oke, baiklah pemirsa Sultan TV. 5 narasumber saya ini akan membahas bersama saya dengan bagaimana potensi dan kemudian bagaimana program-program yang akan menopang potensi yang ada di Desa Santigi ini. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama ini. Oke, pembahasan yang pertama kita mungkin boleh memberikan sedikit gambaran mengenai Desa Santigi, Kecamatan Toli-Toli Utara ini. Mungkin boleh kepada Bapak Kepala Desa dulu nih. Gambaran umum dari Desa Santigi boleh mengenai sejarah awal, nah kemudian dan seterusnya nanti akan ditambahkan oleh Sekretaris Desa. Silahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Kita masih sama-sama diberikan kesempatan dan kesehatan guna untuk memberikan suatu tentang potensi desa. Ini namanya Desa Santigi ini dulu sejak pindah dari Santigi lama, sejak pindah ke sini namanya di sini Torogusung sejak tahun 1995. Maka terbentuklah desa ini, Desa Santigi, di tempat di Dusun Torogusung. Setelah itu saya waktu itu terangkat jadi kepala desa dari tahun 2003 sampai berakhir 2008, yang 5 tahun. Setelah itu kami rembuk bersama BPD untuk pemekaran desa, yaitu masih Dusun Teluk Jaya, sekarang sudah kami mekarkan menjadi Desa Teluk Jaya. Nah, jadi saya lagi, mungkin ada antaranya, saya terangkat lagi kedua kalinya, mungkin 10 tahun, 2018 akhir saya terangkat lagi jadi
sampai sekarang. Makanya potensi-potensi yang ada di desa Santigi ini, karena di sini sudah terbagi dua, hanya 2 dusun, dusun 1 Torogusung dan dusun 2 Karaman. Jadi potensi yang menonjol di sini yaitu hasil kelautan. Di sini jadi, dan kedua, adanya sudah perwisata. Kami sangat sudah berupaya, tapi masih jalannya, maka pengunjung itu terbeban dari jalan sampai pengunjung itu kurang. Dan awal-awalnya itu bukan main pengunjung, bagus jalan. Sekarang jalan rusak, bahu jalan berumput. Makanya mudah-mudahan 2023 ini insya Allah kalau jalannya kita bagus, mungkin pengunjung juga lebih bagus. Bukan cuma berkunjung di wisata, tapi melihat atau membeli hasil tangkapan masyarakat nelayan. Jadi mungkin cuma itu sempat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ramlin selaku Kepala Desa Santigi. Nah, mungkin boleh Pak Santo selaku Sekretaris Desa untuk menambahkan bagaimana sih sebenarnya dari gambaran umum Desa Santigi ini. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Mungkin langsung saja menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tadi. Secara singkat, gak tahu gambaran umum Desa Santigi itu atau sejarah desa Santigi itu berasal dari nama Lantigi, yang Lantigi itu berupa sebuah pohon atau sebuah sebatang kayu yang nama Lentigi, sehingga Desa Santigi itu bernama Santigi, seperti itu. Kemudian untuk gambaran umum lainnya itu berupa luas daripada Desa Santigi itu setelah mekar dengan Desa Teluk Jaya itu kurang lebih 3.300 meter persegi. Nah, kemudian untuk batasannya atau wilayah hukum itu berbatasan dengan Desa Lolalang, kemudian berbatasan dengan Desa Lingadan, Kecamatan Dokopamean, kemudian berbatasan Desa Teluk Jaya, dan berbatasan dengan Laut Sulawesi. Seperti itu Pak, secara gambaran. Oke, baik. Terima kasih Bapak Santo selaku Sekretaris Desa. Mungkin boleh saya ke Ketua Adat, Ibu Hajas Himbong. Nah, Ibu mungkin boleh, nih tadi sudah dijelaskan oleh Kepala Desa mengenai awal mula pemekaran dari Desa Santigi ini. Nah, kemudian ditambahkan oleh Bapak Santo mengenai luas wilayah dan juga batas-batas wilayah. Mungkin boleh Ibu dijelaskan, tambahkan mengenai Desa Santigi, mungkin dari masyarakat desa yang bersuku suku bangsa apa yang tinggal dan menetap di Desa Santigi ini. Ya, silakan Ibu. Kami tambah tadi
Karena di sini suku Bajo, ya itu suku Bajo. Kami adat ini sudah di situ tempatnya suku Bajo. Ya, iya. Selain suku Bajo ada juga lain tapi tidak banyak. Iya, yang melintas di sini. Iya, suku Bajo. Oke, baik. Jadi memang untuk masyarakat desa Santigi ini memang mayoritas suku Bajo, Ibu ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Haja. Nah, kemudian boleh nih ke Ibu Santi selaku anggota BPD. Mungkin bolehlah Ibu diberikan sedikit tambahan mengenai bagaimana sih masyarakat desa Santigi ini. Dalam hal sosial mungkin boleh Ibu. Karena nanti kan juga kita akan membahas mengenai potensi yang ada di desa. Tadi sudah ada disinggung dari kepala desa bahwa potensinya sebenarnya ada juga pariwisata. Nah, untuk agar masyarakat luas juga tahu bagaimana masyarakat dari desa Santigi ini, boleh mungkin diberikan gambaran umumnya Bu, dari bentuk sosialnya masyarakat desa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami masyarakat suku Bajo selalu melaksanakan gotong royong kerja bakti. Oke, baik. Jadi memang masyarakat suku Bajo ini dikenal dengan gotong royong ya Ibu ya. Jadi memang masyarakat di desa Santigi itu banyak bersuku bangsa Bajo. Dan memang menurut penjelasan dari Ibu Santi bahwa suku bangsa Bajo atau masyarakat yang mendiami desa Santigi ini terkenal dengan gotong royongnya. Oke, baik, mungkin ada tambahan dari Bapak Jumran selaku tokoh masyarakat mengenai gambaran umum desa Santigi ini Bapak. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Adapun di sini suku, ada juga Bajo, ada juga Bugis, ada juga Buol. Iya, iya. Dan semua masyarakatnya ramah. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Jumran. Jadi memang jelas Pak ya, bukan hanya suku Bajo di sini, tetapi ada berbagai macam suku bangsa yang ada di desa Santigi ini. Oke, baiklah pemirsa Sulteng TV, itulah gambaran umum mengenai desa Santigi, di mana sudah dijelaskan oleh kepala desa dari sejarah singkatnya terbentuknya desa Santigi ini, dan kemudian juga ditambahkan oleh Pak Santo selaku sekretaris desa mengenai luas dari wilayah desa Santigi ini. Kemudian kita juga mengetahui bahwa desa Santigi ini didiami oleh mayoritas suku Bajo dan juga diikuti oleh suku-suku lainnya seperti Bugis, Buol dan lain-lain. Oke, baiklah pemirsa Sulteng TV, kita akan lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenal potensi yang ada di desa Santigi, Kecamatan Toli-Toli Utara, Kabupaten Toli-Toli. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan kita bersama 5 narasumber saya, kita akan jeda pariwara sejenak. Terus saksikan kami dalam program Bisik, Bincang Asik hanya di Sulteng TV. Apa kata mereka?
membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sulteng TV, TV online milik rakyat Sulteng. Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sulteng TV, TV online milik rakyat Sulteng. Baiklah pemirsa Sulteng TV, kembali lagi bersama kami dalam program Bisik
bincang asik. Oke, baiklah, kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenal potensi yang ada di Desa Santigi, Kecamatan Toli-Toli Utara, Kabupaten Toli-Toli. Nah, mungkin boleh saya langsung bertanya pada Pak Santo selaku Sekretaris Desa. Kira-kira nih Pak, boleh dijelaskan bagaimana potensi yang ada di Desa Santigi ini? Kepada Bapak, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan menarik. Pada lewat kesempatan ini berhubung terkait masalah potensi. Mudah-mudahan melalui media Sulteng TV ini bisa dilirik oleh masyarakat-masyarakat yang ada di luar sana, bahwa Santigi itu sebenarnya punya potensi yang terkait masalah wisatanya seperti itu. Jadi untuk yang pertama, Santigi itu untuk potensi wisata itu di sini mempunyai hewan dilindungi, yang bahasa Latinnya itu dugong, yang pada bahasa biasanya itu adalah ikan duyung. Ya, dia ikan duyung di sini. Itu salah satu potensi wisata, potensi yang bisa menarik wisatawan yang ada. Terkait masalah itu, kenapa Santigi itu mempunyai dugong tadi? Karena itu wilayah pesisir pantai yang ada di Desa Santigi ini punya rumput laut. Kalau yang masyarakat di sini bilang itu tumbuhan lamun dia. Itu bahasa ilmiahnya tumbuhan lamun. Kalau bahasa di sini itu nambong. Ya, itu adalah merupakan salah satu makanan dari ikan duyung seperti itu. Kemudian yang kedua itu kita juga mempunyai goa. Di sini juga kita mempunyai goa yang sampai saat ini itu masih kurang yang tahu. Nah, mudah-mudahan setelah lewat kesempatan ini di acara Sulteng TV ini bisa diketahui oleh masyarakat banyak seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bapak Santo. Nah, ini saya masih tertarik nih sama salah satu dari potensi yang ada di Desa Santigi, yaitu mamalia yang dilindungi, hewan laut yang dilindungi. Nah, itu untuk masyarakat Desa Santigi apakah sering melihatnya atau perlu waktu tertentu untuk melihat ikan duyung itu, Pak Santo? Iya, untuk masalah dugong atau duyung ini hampir setiap saat dia masyarakat itu melihat, karena mayoritas di sini adalah nelayan pagi sampai sore, sehingga mereka sering melihat keberadaan dugong tersebut itu, karena seperti yang saya sampaikan tadi itu wilayah pakannya di sini banyak, yaitu lamun tadi atau nambo seperti itu, sehingga itu sering mereka bermain di situ. Dia di tahun 2016-17 itu ada 2 ekor duyung yang dipelihara oleh masyarakat, yang itu masyarakat nama Ibu Mardia di Dusun Torogusung. Dia kurang lebih 20 tahun dipelihara. Namun setelah dengan adanya aturan bahwa itu dilindungi, maka segera mungkin itu dilepaskan langsung oleh Bapak Bupati seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Saya mau lanjutin kepada Bapak Kepala Desa dulu mengenai potensi yang sudah dijelaskan oleh Pak Sekdes tadi, Pak. Mungkin boleh ada tambahannya dari Pak Kades. Silahkan Bapak. Baiklah, saya tambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Sekretaris Desa tadi. Itu memang sudah benar, karena dugong itu sempat sebelum ada aturan itu dipiara
sampai sudah pintar. Saya sendiri saja, kalau saya panggil mau minta air matanya, suruh menangis, menangis. Iya, begitu ada aturan, terpaksa yang dari perikanan dengan Pak Bupati dilepaskan. Nah, tidak lama kemudian ada lagi bupati juga, mantan bupati ini, Pak, ada masuk di Sero sama nelayan, ditangkap lagi, dibawa ke wisata, datang lagi dari DPR, suruh dilepaskan, dilepas lagi 2 ekor, padahal pengunjung biar dari mana itu datang semua ke wisata, tapi apa boleh buat, ada undang-undang yang melarang, sudah dilepas lagi. Ya mungkin cuma itu. Oke, baiklah Pak Ramlin. Sesuai dari penjelasan dari Pak Ramlin bahwa memang dugong atau ikan duyung ini menjadi hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Dan memang untuk tindakan masyarakat Desa Santigi untuk melepaskan hewan dilindungi itu memang sudah sangat baik. Namun upaya bagi pemerintah desa bagaimana agar menarik lagi pengunjung untuk datang, mungkin bisa saja tadi seperti yang dijelaskan Pak Sekdes maksud saya, bahwasanya ikan duyung ini sering juga dilihat oleh nelayan-nelayan, masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan melihat dugong ini. Jadi mungkin bisa dicarikan cara bagaimana supaya masyarakat luas, pengunjung bisa juga melihat dugong secara langsung tanpa harus ditangkap terlebih dahulu. Oke, boleh mungkin Pak Jumran selaku tokoh masyarakat menambahkan mengenai potensi yang ada di Desa Santigi ini. Silahkan Bapak. Terima kasih. Yang di sini lautnya masih bagus, karangnya juga masih bagus, bisa tempat menyelam. Ya, cuma itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin akan ada tambahan dari Ibu Haja atau Ibu Santi? Ada tambahan, Bu? Oke, baik, terima kasih. Mungkin Pak Santo akan lebih memperjelas lagi Pak dari diskusi kita tadi mengenai potensi yang ada di desa ini. Silahkan Bapak. Iya, terima kasih. Untuk mengenai potensi, di sini sudah disampaikan tadi Bapak Jumran. Kita juga punya wisata diving. Itu kita mempunyai terumbu karang yang masih asri untuk di wilayah Santigi ini. Itu adalah satu, cuman belum kita lakukan penggarapan, belum kita bisa menentukan titik-titik mana untuk spot-spot yang dijadikan diving nanti, seperti itu. Kemudian untuk di Santigi Lama itu kita juga merencanakan itu akan ada wisata trekking mangrove. Kita kemarin juga sudah kedatangan kunjungan dari Sulteng kemarin dari provinsi meninjau langsung terkait masalah potensi pembuatan wisata trekking mangrove. Ya, seperti itu. Oke, baik. Pak Santo, kira-kira ada tidak tindakan dari pengenalan potensi yang ada di Desa Santigi ini? Tindakan-tindakan dalam pengenalan atau semisalnya nih dari segi wisata baharinya, apakah sudah ada studi tour mungkin atau studi banding ke wisata-wisata lain untuk menggenjot pariwisata yang ada di Desa Santigi ini? Ya, untuk memperindah ataupun
mengunjungi minat wisatawan, kami kemarin sudah mendapatkan studi banding yang pada waktu itu di 2019. Nah, berangkat dari Sidugong tadi, berangkat dari Sidugong yang ada di Desa Santigi ini, kita mendapatkan kepercayaan itu ada 3 desa. Yang pertama Desa Santigi, kemudian yang kedua Desa Malala, kemudian yang ketiga itu Desa Ogotua. Nah, 3 desa ini yang dikirim ke ibu kota Jakarta untuk mengikuti studi banding yang diadakan di Kepulauan Seribu, dan seminar terakhirnya itu di Bogor. Kami juga mendapatkan ilmu di sana bahwa bagaimana cara untuk membuat wisatawan itu bisa ini, seperti contohnya kita menyiapkan target kita ke depan ini, menyiapkan sarana dan prasarananya. Nah, seperti itu. Tapi yang terutama itu kita genjot kemarin di ibu kota itu Jakarta itu masalah jalan. Untuk apa jalan? Untuk apa wisata bagus? Toh kalau memang jalannya itu tidak bagus. Nah, sehingga untuk sementara itu kita perjuangkan dulu ini masalah jalan seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bapak Santo untuk penjelasan mengenai potensi yang ada di Desa Santigi ini. Oke, baiklah pemirsa Sulteng TV, itulah pembahasan kami mengenai potensi yang ada di Desa Santigi yang sudah dijelaskan oleh 5 narasumber saya bahwa memang Santigi ini diberikan potensi berupa wisata bahari yang luar biasa, mulai dari adanya mamalia laut yang dilindungi oleh negara atau sering kita sebut dengan ikan duyung. Kemudian dengan tadi juga dijelaskan adanya spot untuk menyelam atau diving, karena kan memang terumbu karang yang ada di Desa Santigi ini masih sangat terjaga atau masih sangat asri. Dan kemudian juga di sini ada wisata goa, dan juga salah satunya yang menarik di desa ini adalah terdapat satu pulau Pak ya, tidak jauh dari pemukiman masyarakat. Oke, baiklah pemirsa Sulteng TV, kita berada pada akhir pertemuan kita. Kita akan closing pada satu segmen lagi, namun kita akan melihat satu segmen pariwara. Tetap bersama kami dalam program dalam program Basic Bincang Asik hanya di Sulteng TV. Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sulteng TV, TV online milik rakyat Sulteng.
Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sulteng TV, TV online milik rakyat Sulteng. Baiklah pemirsa Sulteng TV, kembali bersama kami dalam program Bisik Bincang Asik. Oke, kita berada pada akhir pertemuan kita ini. Tadi sudah dijelaskan mengenai sejarah dari terbentuknya Desa Santigi, kemudian potensi-potensi yang ada di Desa Santigi. Nah, kita akan masuk pada program-program dari pemerintah desa dalam pembangunan yang ada di Desa Santigi, dan kemudian upaya-upaya apa dalam untuk memperkenalkan potensi yang ada di Desa Santigi ini. Boleh mungkin dari Bapak Sekretaris Desa dulu, bagaimana mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa Santigi. Kami silahkan. Diulang. Mengenai program-program Pak, program untuk Desa Santigi ke depannya. Ya, terima kasih. Untuk program pemerintah Desa Santigi di tahun ini terkait lebih detailnya lagi masalah wisata, itu yang saya sampaikan tadi, itu kita lebih genjot ke masalah jalan. Ya, itu yang utama kita akan benahi, yaitu jalan poros Tarogusung, Lingadan Santigi. Karena dengan situasi yang ada, mungkin Bapak Ibu sudah lewati jalan yang Desa Santigi ini sudah sangat banyak yang berlubang-lubang, Bu. Karena kita sudah kurang lebih 3 tahun kita mengusulkan, baik itu dari tingkat desa, kemudian kita bawa ke tingkat musrembang tingkat kecamatan, dan terakhir di musrembang tingkat kabupaten. Namun belum terrealisasi seperti itu. Mudah-mudahan lewat ini ada yang menyaksikan pemerintah daerah terkait, khususnya instansi terkait itu barangkali bisa memperhatikan desa kami seperti itu. Betul. Berarti memang untuk akses jalan masuk ke dalam Desa Santigi itu masih perlu untuk diperbaiki Bapak ya. Karena memang walaupun potensi yang ada di desa begitu besar dan begitu bagus, kalau untuk fasilitas jalannya juga tidak terlalu bagus, itu jadi kendala juga Bapak ya, untuk memperkenalkan potensi yang ada di desa kepada masyarakat luas. Oke, boleh mungkin ditambahkan oleh Kepala Desa Bapak Ramlin. Saya silahkan Bapak. Ya, jadi saya tambahkan untuk program. Mungkin pada tahun ini kami sudah juga susun, dimasukkan di APBDes itu yang paling mendesak ini adalah jalan, dan kedua penimbunan lapangan, dan ketiga ya untuk fisik itu ada berapa macam, insya Allah akan kita laksanakan juga dari dana desa. Ini lapangan, kalau jalan dari Lingadan itu mungkin dari daerah
Nah, jadi kalau kita ini dari dana desa, lapangan, banyak yang lainnya lah, supaya bisa maju di desa ini, supaya kami juga tidak ada hambatan. Mudah-mudahan sukses dana desa kami tahun ini. Mungkin cuma itu saja yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin ada tambahan dari Pak Jumran selaku tokoh masyarakat. Silakan, Bapak. Terima kasih. Kalau dari saya selaku tokoh masyarakat cuma meminta supaya daerah wisata itu ditambah penginapannya, fasilitasnya. Cuma itu. Ada lagi? Iya. Ya, mungkin butuh perhatian juga dari pemerintah supaya bagus nanti ke depannya. Terima kasih. Oke, baiklah pemirsa Sulteng TV. Jadi memang pemerintah Desa Santigi selain mencoba untuk menggali potensi yang ada di desa mereka, mereka juga memperhatikan bagaimana kebutuhan dari masyarakat Desa Santigi itu sendiri, terutama pada akses jalan. Di mana seperti yang kita ketahui, kami juga tim ketahui dan lihat langsung bagaimana keadaan kondisi jalan yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari, entah itu masuk atau keluar dari Desa Santigi ini, di mana memang dari jalan tersebut sangat dan harus untuk diperbaiki lagi oleh pemerintah dan juga menjadi perhatian khusus dari pemerintah kecamatan, kabupaten maupun provinsi di Sulawesi Tengah ini. Nah, oke, baik, kita akan masuk pada statement closing atau harapan dari kelima narasumber saya untuk Desa Santigi ke depannya. Boleh mungkin dari Bapak Kepala Desa dulu untuk memberikan harapannya untuk Desa Santigi ke depannya, Pak. Silahkan. Ya, jadi sebenarnya kalau kita harapan itu karena tahun lalu dana kita itu, dana desa kita 900 lebih. Tapi sekarang untuk 2023 ini turun hanya 70 lebih, 700 lebih. Jadi kalau kita naik lagi dari situ, bisa ada harapan ke depannya untuk pembangunan di dalam desa kami. Mungkin ya cuma itu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin boleh ke Bapak Jumran selaku tokoh masyarakat untuk harapannya untuk Desa Santigi ke depannya. Silahkan Bapak. Terima kasih. Harapan saya dari tokoh masyarakat cuma meminta tolong desa kami diperhatikan. Sudah, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Jumran. Kepada narasumber saya selanjutnya yaitu Ibu Haya Simbong selaku Ketua Adat, boleh memberikan harapannya Ibu untuk Desa Santigi ke depannya. Insya Allah ke depannya lebih baik lagi dari ini. Oke, baik, terima kasih Ibu Haja. Nah, kemudian boleh Ibu Santi selaku anggota BPD untuk memberikan statement closingnya Ibu. Terima kasih.
harapan kami dinaikkan lagi dana desa kami. Oke, baik, dinaikkan lagi dana desanya agar lebih banyak pembangunan Ibu ya, lebih bagus untuk masyarakat ke depannya. Oke, terakhir untuk statement closing dari Bapak Santo selaku Sekretaris Desa mengenai Desa Santigi ke depannya. Oke, silakan Bapak. Iya, terima kasih. Harapannya kami atas nama pemerintah Desa Santigi terkait masalah pembangunan yang ada di Desa Santigi ini, mudah-mudahan melalui kesempatan ini juga, melalui video-video yang telah diambil, bisa dilirik dari Kementerian Desa bahwa kondisi saat ini terkait masalah Desa Santigi itu seperti apa. Nah, ternyata yang pasti masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dalam pembangunan yang ada di Desa Santigi ini. Kemudian harapannya yang kedua yaitu mudah-mudahan di tahun depan ini kita tidak ada lagi namanya tidak terlalu banyak penentuan pagu berapa persen seperti itu, karena itu keterhambatan kami dalam membangun desa. Karena dari total anggaran di tahun kemarin itu kurang lebih 900 juta lebih itu sebenarnya cukup besar jumlahnya. Namun hanya karena ada aturan yang mengatur terkait dari ketahanan pangan 20%, dari penanganan Covid 8%, kemudian di BLT itu 40%, sehingga total yang dikelola oleh pemerintah desa itu hanya sebesar 32%. Nah, sementara di 32% itu untuk pembangunan itu tidak cukup. Untuk infrastruktur yang ada di Santigi tidak cukup. Mana kita ada pos-pos yang harus kita anggarkan, yaitu operasional aparatur desa, seperti itu. Kemudian dengan meningkatnya lagi dana desa barangkali ya akan lebih meningkatkan lagi infrastruktur yang ada di Desa Santigi. Oke, baik, terima kasih Pak Santo. Itulah statement closing dari kelima narasumber saya, di mana memang semuanya berharap agar Desa Santigi lebih baik lagi ke depannya, maksud saya. Dan kemudian memang membutuhkan perhatian khusus dari semua elemen pemerintah, kabupaten, provinsi ataupun kecamatan, di mana memang potensi yang ada di Desa Santigi ini harus digali lagi, harus diperkenalkan lagi, karena memang ini bisa menunjang dari segi perekonomian masyarakat dan juga dari pembangunan yang ada di daerah kita juga. Baiklah pemirsa Sulteng TV, kita berada pada akhir pertemuan kita. Terus saksikan kami dalam program Bisik Bincang Asik. Saya Rahmatia dan tim bertugas bersama dengan masyarakat Desa Santigi, Kecamatan Toli-Toli Utara, Kabupaten Toli-Toli pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sulteng TV, TV online milik rakyat Sulteng.
Diamu aku sopan Nugu tugo mata Porumbas sopan unasana Tutuna kita Gadandengnya Takinku Ana delo dengnya Kan pusang timo Kita Dia Ya tu dengnya Inang tegara Dia Ya tu dengnya Gay momo dua Ikau Dia Ikau dengina Tak kini Ana takin kau renya Ana takin singgayan loba Lau mo kumpura Diamu aku sopan Nugu tuogo mata Norumbas sopan unasana Tutuna kita Gadandengnya Takinku Ana delo dengnya Kan kusang timo Kita Dia Ya tu dengnya Inang tegara Dia Ya ku denia Gay momo dua Ikau Dia Ikau dengina Tak kini Ana indah lengana Ana indah di siapa buri Dia Ya ku dan dia Inang tegara Dia Ya ku dan dia Gay momo dua Ikau Dia Ikau dengina Tak kini Ana takin kau renya Ana takin singgayan loba Ana takin kau renya Ana takin singgayan